Arab Saudi mulai usir Wahabi. Muhammad bin Salman, yaitu putra mahkota ya MBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Nah, jadi di video ini saya akan mereaksi tentang fitnah-fitnah dusta yang dilontarkan kepada Salafi Wahabi. Jadi media-media hater mereka telah membuat fitnah terhadap MBS yang mengatakan akan mengusir Wahabi dan akan mereformasi semuanya. Dan ini adalah sebuah tuduhan ya, yang tidak ada bukti, hanya cuma narasi ya. Subhanallah. Bahkan di YouTube itu udah berapa tahun yang lalu katanya Salafi Wahabi akan berakhir. Salafi Wahabi akan tamat di Arab Saudi karena MBS akan mereformasi semua dan akan mengusir semua Wahabi. Subhanallah. Ini adalah berita yang lucu sekali ya, para hater ya. Yang tidak menyukai MBS, yang tidak menyukai dakwah tauhid, dakwah sunnah yang ada di Arab Saudi. Jadi ini adalah berita yang bagi saya itu adalah orang-orang yang suka menebar berita-berita hoax. Tidak ada bukti sampai sekarang pun dakwah Salafi ya, yang dituduh Wahabi di Arab Saudi masih berkembang. Bahkan Universitas Islam Madinah masih ada sampai sekarang ya. Dan buktinya sampai sekarang masih ada. Jadi mereka itu hanya memfitnah tanpa bukti. Coba bayangkan apalagi nanti fitnah Dajjal ya. Subhanallah. Jadi mereka itu kerjaannya hanya menebar fitnah. Itulah kelakuannya. Nah, di sini ya lucu deh. Gawat, Komite Arab Saudi resmi membuat ulama Wahabi panas dingin. Kemudian ini lagi ya. Arab Saudi mulai usir Wahabi. Muhammad bin Salman, yaitu putra mahkota ya MBS. Ya mereka ini kerjanya seperti ini ya. Kalau nggak mau fitnah ya seperti itu ya. Lucu memang mereka ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi dakwah Salafi ini tidak akan tamat sampai akhir zaman nanti, sampai berperang melawan Dajjal ya. Dajjal muncul. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita dengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan Wahabi akan tamat, ya, dan mudah-mudahan nggak ada, ya, mudah-mudahan nggak ada Wahabi itu, ya, karena kita tidak pernah mendukung dakwah Wahabi, tidak pernah menisbatkan diri kita sebagai Wahabi, dan Wahabi itu adalah gelar yang diberikan oleh lawan-lawan Muslim, Islam. Tapi ketahuilah dakwah al-haq ilal kitabi wa sunnah ala fahmi salaf tidak akan pernah hilang. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Ya. Akan tetap ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten terhadap kebenaran
dan gigih membela kebenaran, bahkan disifati oleh Allah la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan, tekanan orang yang mencoba untuk mencela, mentekan, menteror. Mereka terus dalam keadaan seperti itu sampai datang perkara Allah, kemenangan Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, hatta yuqatila akhiruhum Masihad Dajjal, sampai akhirnya nanti memerangi Masihud Dajjal. Apakah yang dimaksudkan mereka adalah onggokan jumlah besar yang seperti buih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sail, seperti buih banjir? Tidak. Eksistensi dakwah kita adalah kebenaran, meskipun hanya dimainkan oleh segelintir orang. Coba lihat yang menggemparkan dunia pada waktu piala bola. Apakah sekarang pemainnya itu miliaran? Tidak, hanya belasan. Islam itu bukan butuh penonton, Islam itu bukan butuh kuantitas, Islam itu tidak butuh buih, tetapi butuh pemain-pemain yang sungguh untuk memperjuangkan Alkitab wa Sunnah. Dan kita juga tidak merasa gentar dan sedih ketika kita jumlahnya banyak. Karena kita memang mendakwahkan Islam ini bukan untuk keharuman diri kita, kelompok kita, dan juga segmen-segmen yang kita bangun lewat follower, subscribe, like. Tidak. Kekuatan dakwah ini bukan kita gantungkan pada viral-viral yang ada di YouTube dan di dunia sosmed. Kekuatan dakwah kita adalah eksistensi kebenaran yang menapak pada bumi Allah ini. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah, yang dimaksudkan jamaah adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu itu sendiri. Meskipun kamu sendiri. Nah, teman-teman semuanya ya. Jadi kita telah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhahu Ta'ala. Jadi dakwah sunnah ini ya, dakwah salafi ini sampai kelak nanti akan memerangi Dajjal ya. Tetap ada di kalangan umat Nabi SAW yang akan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnah para sahabat. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi mereka itu hanya menebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita hoax ya, yang tidak ada sumbernya. Bahkan MBS juga tidak berkata seperti itu. Dia cuma menayangkan seperti narasi doang ya, tapi MBS tidak mengucapkan sesuatu di situ. Inilah yang mereka itu hanya bisa membuat fitnah-fitnah, dusta-dusta, berita-berita yang tidak ada gunanya sama sekali. Jadi tujuan mereka itu ingin meredupkan dakwah salafi, dakwah sunnah, dakwah tauhid sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini baik jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.